Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul arsyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nurizzati wa sirri sarifi sayyidil asma'i wa sifati. Alhamdulillah untuk teman-teman semuanya, pada kesempatan hari ini saya Syafaat Baihaqi menyapa kepada kalian. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Semoga senantiasa Allah selalu memberkahi umur kita. Semoga senantiasa di dalam sisa umur kita Allah menggerakkan diri kita dalam tujuan perbuatan yang baik, dan Allah lindungi diri kita dari perkara-perkara kemaksiatan yang membuat diri kita jauh kepadanya. Terima kasih, saya Syafaat Baihaqi mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kalian para subscriber yang selalu setia menonton channel ini. Terus dukung channel ini agar senantiasa saya bisa memberikan suatu edukasi-edukasi yang bermanfaat di dalam channel ini. Jadi gini saya jelaskan teman-teman. Pada hari ini saya mendapatkan suatu undangan, di mana undangan tersebut itu dari seseorang bapak penjual es cendol. Jadi yang menelepon saya ini adalah seseorang istrinya. Saya pun juga tidak mengetahui di dalam pembicaraannya, karena memang ketika beliau menelepon istrinya itu sangat tergesa-gesa sekali di dalam suatu permasalahannya. Jadi pada hari ini saya berusaha untuk mendatangi rumahnya. Apa yang terjadi yang dialami oleh bapak penjual es cendol yang bernama Bapak Sukardi. Ya, untuk teman-teman ikuti perjalanan saya. Ya, untuk teman-teman semuanya. Jadi ikuti perjalanan saya. Ini saya berada di salah satu kampung. Memang seperti inilah suasananya. Ya, indah, sejuk malam-malam. Jadi untuk kalian yang ingin memesan madu itu di nomor 0896 1267 5093. Ya, selain nomor itu saya tidak bertanggung jawab dalam pemesanan madu, karena yang asli hanya di nomor itu. Ya, untuk teman-teman semuanya. Ayo kita langsung ke rumah Bapak Sukardi. Pada malam ini, malam sekali saya mendatanginya. Jadi Ibu Sukardi ini kaget. Suaminya ini ketika pulang berdagang, biasanya itu tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika pada malam Jumat Kliwon, suaminya itu pulang ke rumah, ternyata badannya itu langsung gatal semua. Gatal dan tidak sadar. Arti tidak sadar itu ketika diajak berbicara itu tidak nyambung. Seperti kayak otaknya ini tidak terkonek gitu. Ya. Dari itu saya ingin mendatangi rumah Bapak Sukardi karena istrinya menelpon itu nangis-nangis teman-teman. Ya. Jadi untuk kalian yang nge-WhatsApp saya belum sempat mendatangi, saya mohon maaf karena memang banyak sekali yang harus saya datangi dan saya harus selesaikan permasalahannya. Jadi saya mohon maaf ya. Jadi banyak nih teman-teman nih yang WhatsApp ke saya, ya Bang, tolong ke rumah saya minta bantuan. Insya Allah ya, insya Allah saya akan datang. Gelap tapi nyaman teman-teman ya.
seperti inilah. Alhamdulillah untuk teman-teman semuanya, saya pada hari ini sudah sampai di rumah Bapak Soekardi. Sekali lagi saya mohon maaf untuk Bapak Soekardi, saya berpakaian seperti ini. Ya, Bapak Soekardi, saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Soekardi karena saya berpakaiannya seperti ini. Bang. Coba Bapak Soekardi jelaskan permasalahannya apa. Tadi yang menelepon itu ibu-ibu. Itu saha istri atau memang saudara yang telepon tadi, ibu-ibu? Saudara. Eta teh dulur Pak Soekardi. Iya. Oh, dulur Bapak. Iya, emang saya dititah ku saya teh. Titah neangan Bang Sapaat. Maksudnya Bapak teh mau minta tolong Bang Sapaat teh. Jadi awal cerita Bapak teh jualan cendol. Jualan cendol. Keliling kampung. Terus? Di salah satu kampung Bapak teh ketemu buka lain-lain rumah makan lain. Gubug lah. Didinya Bapak teh dititah kadinya di goroan. Dipanggil. Sama orang yang ada di gubuk itu. Terus? Jadi Bapak teh dititah dahar. Ditawarkan makan. Iya, sama orang yang berada di gubuk itu. Terus? Padahal Bapak memang udah kenyang perut mah. Tapi karena penawaran dia niat cek Bapak teh niat baik, ka Bapak teh ya nyamperkeun kadinya. Memang bener sebenarnya mah Bapak teh keur dagang teh keur sepi. Menang duitna karak saeutik. Dagangan sepi, dapat uangnya sedikit. Iya. Terus? Tapi kan Bapak teh nyabari jeung kumaha ge da emang beteungna tanggung jawab. Seubeuh maksudna keur kenyang. Oh, udah kenyang. Kenyang. Jadi Bapak teh tidak mau, maksudnya tidak mau makan di situ gitu. Walaupun ditawarin sama tuan rumah yang ada di gubuk itu. Jelema nu aya di dinya ditawaran. Karena memang dia niatnya baik untuk memberikan makan. Iya. Terus? Ya Bapak teh ngomong ka manehna teh. Yang kusabab ieu teh memang ditawaran sangu kumaha lamun dibungkus rek dibawa balik. Minta dibungkus Bang Ujang ya. Aik dibikeun ka pamajikan di imah ge emang can dahar pamajikan teh. Iya. Nya akhirna dibikeun ku manehna teh. Ditah dibungkus. Ya, terus tas didinya terus diizinan pamit Bapak teh rek keliling deui dagang. Nya dagang ujung-ujungna mah sepi angger, ujung-ujungna geus sore teh balik. Tah si sangu eta teh terus Bapak teh dipasihkeun. Diplastikin. Dikasihkan. Ka pamajikan Bapak. Oh, dikasih ke istri. Da memang pamajikan Bapak teh keur lapar dan can manggih dahar. Nya kumanehna teh terus didahar. Menang sababaraha jam eta pamajikan Bapak teh ongkos jiga anu rek pingsan. Pingsan gitu Bang Ujang. Jatuh gitu ya. Iya. Terus? Bapak rawas kaget. Terus dibangunin. Entah dibangunin gitu teh bangun. Tapi dia kayak yang kena penyakit goator gitu. Atur kieu. Diajak ngomong nggak nyambung. Ajak ngomong nggak dari nyambung. Orang ngomong A, mainnya jawabnya B. Tah gitu Bang Sapaat. Orang minta tulung Bapak ke Bang Sapaat.
eta teh naon Bang Syafaat? Iya, itu kenapa? Ya sudah gini Bapak Sukardi, nanti saya deteksi penyakit si ibu ini bersumbernya dari mana. Iya. Jadi untuk teman-teman saya jelaskan di sini penjelasan daripada Bapak Sukardi. Ya, saya jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Jadi Bapak Sukardi ini seseorang penjual cendol. Beliau ini berdagang pada saat itu mendapatkan uang yang sedikit. Sedikit. Tiba-tiba Bapak Sukardi istirahat di salah satu rumah di Gubuk. Dipanggil. Dipanggil sama orang yang berada di Gubuk itu. Iya. Berarti dipanggil teman-teman. Dipanggil, akhirnya Bapak Sukardi mendatangi atau menghampiri rumah tersebut dan ditawarkan makanan oleh tuan rumah itu. Iya. Karena Bapak Sukardi ini sudah kenyang dan beliau ingat kepada istrinya di rumah yang belum makan pada saat itu. Bapak Sukardi itu kejadiannya jam 9 malam. Ya. Betul. Nah, beliau ini niatnya mau pulang karena karena mengetahui istrinya belum makan, akhirnya nasi tersebut tetap diterima dan minta dibungkuskan. Akhirnya diplastikinlah oleh Bapak Sukardi, dibawa ke rumah, dikasihlah makan oleh si ibu. Selepas dikasih makan, ternyata ibu-ibu ini tiba-tiba pingsan dan gatal-gatal badannya selepas siuman dan tidak sadar. Arti tidak sadar itu diajak berbicara tidak nyambung. Ya, gini Bapak Sukardi, saya jelaskan. Ya. Di sini saya sudah merasakan sesuatu yang janggal sekali dari penyakit ibu ini. Boleh saya bongkar di sini? Boleh, Bang Syafaat. Boleh ya, karena mau tujuannya Pak Sukardi mengundang saya agar mengetahui permasalahan ini kan? Iya, betul. Begini. Pemilik rumah itu laki-laki kan? Iya. Laki. Enggak terlalu tua. Betul. Ternyata pemilik rumah itu adalah seseorang yang sedang melakukan ritual pesugihan di rumah Gubuk itu. Astagfirullahaladzim. Rumah dia ini megah, tapi bukan di situ. Sebenarnya malah sebenarnya rumahnya bagus, kaya, tapi dia sedang melakukan ritual di rumah Gubuk itu. Nah, itu rumah sangat jauh sekali kan dari penduduk kan? Iya. Artinya itu berada dekat hutan lah, ya? Iya. Nah, jadi pemuda itu sedang melakukan ritual pesugihan kekayaan. Siapa-siapa yang lewat ke situ selalu ditawarkan makan. Padahal makanan itu adalah tumbal media untuk pesugihan. Karena begini saja Pak Sukardi ya. Saya nggak mau lama-lama terhadap permasalahan ini. Iya. Karena Bapak Sukardi tidak bersalah. Bapak Sukardi hanya menerima makanan karena memang dia ada niat baik. Iya. Ya sudah teman-teman, mohon doanya. Semoga Allah redho di dalam permasalahan ini Bapak Sukardi ya. Amin. Saya akan masukkan dulu sukma orang yang melakukan pesugihan itu. Agar dia ini benar-benar mau bertobat dan berhenti melakukan pesugihan, memberi makan terhadap orang yang lewat di situ. Iya. Artinya mencari tumbal. Orang yang nggak berdosa dipakai tumbal. Bang Ujang sini. Udah kenal tuh sama Bang Ujang? Enggak. Oh belum. Kalau Jang orang kenal? Kenal. Alhamdulillah. Bapak Sukardi begini orangnya ya, Bang Ujang. Penglihatannya mah agak rabun, Pak Sukardi ya? Iya. Agak rabun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kamu? Saya Syafaat Baihaqi. Apa kamu memanggil saya ke sini? Saya memanggil kamu. Tujuan saya satu. Saya ingin menanyakan perkara. Kamu melakukan pesugihan. Dan kamu kenal atau tidak dengan Bapak ini? Saya tidak kenal dengan Bapak ini. Kamu jangan berbohong di depan saya. Kamu perhatikan wajahnya. Ini Bapak yang tadi saya kasih makan. Bapak siapa? Bapak penjual channel bukan? Iya, betul. Tujuannya apa kamu memberi makan? Mengambil tumbal dari dia. Tuh, sudah jelas Pak Sukardi ya. Iya. Sekarang Pak Sukardi redo tuh nih.
kalau saya hajar dia ini? Redo banget Mang Sapat. Pokoknya saya emang nggak mau tahu lagi. Sekarang sama begini kudu sehat kamu, lagi. ya. Kamu sudah berapa tahun menjalani pesugihan ini? Lama 3 tahun. Apa yang kamu dapat? Kekayaan. Kamu mencari kekayaan melalui jalur pesugihan, tidak memikirkan orang. Kamu mencari tumbal terhadap orang yang tidak salah. Apa kamu tidak merasa berdosa di seperti itu? Bukan urusan Apa kamu. kamu tidak merasa bersalah? Apa kamu tidak kasihan terhadap keluarga-keluarga mereka yang kamu jadikan tumbal? Kamu jangan ikut campur. Memang Kalau itu. saya tidak diundang oleh Bapak Soekardi, mungkin saya tidak mengetahui permasalahan. Dan saya tidak mengetahui kamu selama ini melakukan pesugihan. Ya, Sekarang saya tidak mau banyak bicara sama kamu. macam-macam kamu. Saya punya dukun yang hebat. Saya nggak pernah takut. Kamu panggil dukun kamu. Panggil dukun saya untuk menghajar. Sebelum kamu manggil dukun kamu, kan saya habisi kamu di sini. Karena kamu sudah banyak mencari tumbal kamu. Jangan bisa lawan aku. Kalau kamu tidak mau bertobat, jangan salahkan saya. Allah. Allah. Jantung kamu saya remes nih. Biar kamu merasakan sendiri. Paskan. Apa yang selama ini kamu lakukan ritual biar memakan badan kamu sendiri. Paskan. Saya tidak pernah peduli terhadap kamu. Akan saya jadikan apa yang kamu lakukan masuk ke dalam diri kamu. Biarin dia pergi, teman-teman. Ya. Nanti dia akan kemakan dengan pesugihan yang dia lakukan. Nanti jin-jinnya itu akan meminta imbalan kepada dia. Nanti badan dia sendiri yang akan menjadi tumbal. Ya, saya hadirkan dulu dukunnya. Kamu dukunnya. Kamu yang menjadi jembatan. Orang yang tadi melakukan pesugihan. Apa kamu? Ini Pak Soekardi. Ganggu. Berapa biasanya kamu memaharkan orang yang melakukan pesugihan? 20 juta. 20 juta. Orang tadi sudah berapa tahun melakukan pesugihan sama kamu? 3 tahun. 3 tahun. Sudah banyak tumbal yang diberikan? Sudah. Sekarang kamu mau bertobat atau tidak? Dia akan bertobat. Jangan. Kamu tidak mau bertobat, jangan salahkan saya. Dia udah banyak ini memakan tumbal dukun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Qawiyu ya Matin. Saya patahkan kaki kamu. Ilmu kamu sudah tidak ada. Kalau kamu ingin bertobat dan lepas serangan saya di badan kamu, kamu datang ke rumah saya, temui saya, temui saya. Ya. Serangan ini tidak akan saya lepas kalau kamu belum datang ke rumah saya. Ya baik. Paskan dulu. Netralin Bang Ujang. Biarkan teman-teman ya. Dukunnya itu sudah kita tutup. Keilmuannya. Netralin semuanya ya. Sudah. Saya tarik dulu nih. Perjanjian ini diikat. Iya. Diikat ini sama dukunnya ini. Karena memang mau jadikan tumbal. Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Masih gatel, Pak. Masih gatal dikit. Entah.
Oh, alhamdulillah. Kalau udah nggak gatal, ya. Sebenarnya gatalnya itu hanya sebatas energi negatifnya, ya. Tapi yang paling dahsyat adalah jiwa dan pikirannya dikontrol oleh dukun. Karena memang mau dibuat tumbal. Iya. Coba, Ibu, eta sa suami tak? Suami. Alhamdulillah. Ya, Pak Soekardi, alhamdulillah tuh. Dengan izin dan ridhonya Allah ya. Sehat, Ya. berkah barokah besok-besok. Kalau mau berdagang ya toh diutamakan selalu meminta perlindungan sama Allah. Iya. Karena kita nggak tahu di luaran sana. Ya, ini Iya, pelajaran iya. teman-teman ya. Jadi apabila kita sedang usaha, selalulah kita utamakan yaitu berdoa kepada Gusti Allah. Iya. Agar senantiasa Allah memberikan suatu perlindungan di dalam usaha kita. Allah ridho di dalam usaha kita. Allah luaskan rezeki kita. Karena kita tidak tahu di luaran sana ada saja orang yang melakukan seperti itu. Tapi jangan pernah takut. Selagi kita dekat kepada Allah, segala sesuatu kemudorotan yang tujuannya untuk menzolimi kita tidak akan masuk. Ya, dan yang paling penting adalah saya membuat video ini hanya untuk pembelajaran. Agar senantiasa kita mari sama-sama menjauhkan dunia perdukunan santet. Jauhkan dunia pesugihan. Kalau kita dekati dunia itu, dunia perdukunan santet, dunia pesugihan, sampai kapanpun kehidupan kita tidak akan berkah. Karena apa? Karena kita sudah menduakan siapa yang menghidupkan kita kalau bukan Gusti Allah. Dari itu jaga keimanan kita, jaga keluarga kita, jaga anak istri kita. Jangan sampai kita ikat mereka dengan suatu pesugihan. Hanya untuk memenuhi suatu hasrat nafsu keduniawian. Jangan. Bekerjalah dengan cara yang baik. Jalankan apa yang telah Allah tentukan di dalam kehidupan kita. Allah sudah berikan suatu usaha. Lakukan usaha itu untuk menjemput rezekinya Allah dengan cara yang ikhlas. Kita sudah diberikan suatu pekerjaan oleh Gusti Allah. Nikmati pekerjaan itu. Syukuri pekerjaan itu. Jalani dengan penuh hati yang semangat. Jalani dengan hati yang penuh keyakinan kepada Allah. Karena disitulah Allah sudah menentukan. Kita sudah diberikan suatu pekerjaan. Terima dengan lapang dada. Jalani dengan hati yang syukur. Jalani dengan hati yang ikhlas. Insya Allah pekerjaan itu akan menjadikan suatu keberkahan. Pekerjaan itu akan Allah berikan kemudahan lagi. Pekerjaan itu akan Allah tambahkan lagi rezekinya. Kalau kita bersyukur atas segala apa yang telah Allah berikan. Kayak Pak Soekardi, pada hari ini jualan es cendol, memang disitulah pada hari ini Allah tetapkan untuk menjemput rezekinya dengan cara itu. Artinya, syukuri pekerjaan itu. Nikmati pekerjaan itu. Jangan kita dikit-dikit mengeluh di dalam suatu pekerjaan itu, jangan. Tapi kita nikmati pekerjaan itu karena disitulah Allah sudah memberikan jalan. Kalau kita syukuri pekerjaan itu, Allah akan tambahkan lagi rezeki yang tiada kita duga-duga dari arah manapun. Ya, artinya syukuri apa yang telah Allah berikan. Jangan banyak mengeluh di dalam suatu kehidupan. Kalau kita banyak bersyukur akan Allah tambahkan. Karena memang sudah jelas di dalam Al-Quran. Wa idza ana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur akan Allah tambahkan rezekinya. Tapi barang siapa yang kufur, tinggal tunggu saja azabnya Allah. Artinya apa? Banyaklah bersyukur dan minta ampun sama Gusti Allah. Ya, semoga di dalam video ini mengandung suatu unsur kebaikannya. Ambil sisi baiknya dari dalam video ini. Buang sisi buruknya di dalam video ini. Jika video ini tidak mengandung suatu unsur kebaikan,
jadikan video ini sebagai hiburan semata. Karena memang saya membuat video ini sesadar-sadarnya hanya untuk hiburan semata. Mohon maaf jika ada suatu kesalahan di dalam perbuatan, perkataan, ataupun perilaku saya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.